Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Ramadan dari 1144 16. Dan saya berterima kasih kepada Bendino telah memberi saya waktu untuk presentasi. Dan ini akan yang saya bahas pada presentasi kali ini ada identitas penulis, identitas dari buku yang juga Allah Brunei, terus ada isi buku, kelebihan dan kekurangan, kutipan favorit dan rekomendasi. Nah, jadi penulis dari buku Owi Kolom Brunei ini bernama Alkami Ende. Tapi pas saya cari-cari lagi tentang si Alkami Ende ini, saya hanya mendapatkan informasi sedikit. Jadi Alkami Ende ini adalah penulis novel young adult atau dan metropol. Nah, dia ini menyelesaikan studi di Institut Pertanian Bogor dan master di Universitas Erlangga. Dan saat ini Alkami Ende sudah tinggal bersama suaminya dan putra putri kembarnya di Tangerang. Nah, jadi ini identitas novelnya. Novelnya berisi 255 halaman dan tahun terbitnya ini 2022, cetakan kedua. Jadi yang saya pakai ini adalah cetakan keduanya sesuai gambarnya. Lalu rating usianya ada 13 tahun ke atas. Lalu penulisnya Alkami Ende, penerbitnya Gramedia Pustaka Tama, dan ilustrasi dan desain sampul oleh Sijar Jamil. Nah, jadi isi dari buku ini awalnya menceritakan seorang Ling alias Rina Budiawan. Dia itu biasa dipanggil Ling. Jadi awalnya itu dia adalah gadis yang duduk di bangku SMA. Nah, dia ini memiliki passion menulis, tetapi orang tuanya tidak setuju dengan passionnya dia, karena orang tuanya sudah bekerja di peternakan milik keluarganya yang cukup besar. Nah, lalu akibat tekanan dari orang tuanya, Ling ini sering bertengkar oleh ibunya. Nah, singkat cerita, pas sudah pengumuman jalur undangan SMP, Rina ini keterima di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan pertanian. Tapi Ling ini tidak ingin dengan jurusannya tersebut. Nah, Ling pun bingung kayak gimana cara ngakinin orang tuanya supaya Ling bisa lanjut di passionnya menulis. Nah, lalu singkat cerita lagi, pas sudah liburan, jadi Rina ini mendapatkan kesempatan liburan ke Hongkong untuk menggantikan ayahnya. Nah, jadi ayahnya ini sedang sakit, jadi dia berlibur bersama rombongan ke perusahaan ayahnya. Nah, jadi dia tuh berlibur ke Hongkong selama 7 hari, tetapi dia di Hongkong hanya sendiri dan dia hanya ditemani oleh ayahnya ini. Nah, ayahnya ini adalah bahasa Tiongkok yang berarti saudara perempuan. Nah, saat sudah sampai di Hongkong, Lina meng-highlight salah satu teman yang sebayanya, yaitu bernama Dewi dan Rita. Tetapi ketika Lina mendekati mereka, Dewi dan Rita tidak menerima mereka dengan baik. Awalnya Lina tidak negatif thinking dulu, awalnya mungkin berkenan, tetapi lama-kelamaan Lina sudah mulai curiga. Ternyata Dewi dan Rita tidak suka oleh Lina karena latar belakang keluarganya. Dulu keluarganya sempat konflik akibat perusahaannya pertanian kayak bersaing gitu. Nah, akhirnya Ling ditemani oleh Cheng Zhang. Jadi Cheng Zhang itu yang bekerja di perusahaan ayahnya. Dia tuh ditemani oleh dan ayah-ayahnya juga. Nah, akhirnya di Hongkong Lina tidak hanya liburan, tetapi Lina mendapatkan rahasia keluarganya, di mana dia harus memilih lagi idealisme atau realistis. Tapi akhirnya Lina memikirkan lagi, dia tetap berusaha untuk membangun identitas dirinya, untuk tetap di passion menulis tanpa menjatuhkan harapan keluarganya. Akhirnya Lina pun lanjut di passionnya menulis. Nah, kelebihan dan kekurangan dari novel ini, kelebihannya tema dari si novel ini memperjuangkan antara mengejar impian atau memenuhi harapan orang tua yang sudah dijelaskan di sini tadi. Nah, yang kedua ini sangat relevan bagi siswa kelas
12 yang sekarang lagi bingung milih jurusan apa, harus mengikuti passionnya atau memenuhi harapan orang tuanya. Dan karakter Lina digambarkan sangat baik dan penuh kebimbangan yang banyak dialami oleh remaja saat ini. Lalu kekurangan dari novelnya ini, alur cerita terlalu mendalami hubungan antara karakternya saat ini. Tadi Lina dengan Dewi dan Dika, terus Lina dengan Cengzan, terus ada beberapa istilah peternakan yang sulit dipahami. Nah, lalu kutipan favorit ini saya temukan di halaman 169. Saat ini sedang curhat oleh ayahnya yang bernama Aijaya, karena ayahnya itu sangat bingung. Tapi Aijaya di sini bilang, demi orang-orang yang sudah berjuang demi kamu nggak bisa nyerah gitu aja, nggak bisa kamu tiba-tiba berhenti menjadi pecundang. Jadi kita tetap berjuang untuk kita jangan mencari orang-orang yang seperti kita. Nah, rekomendasi buat buku ini tuh buat anak-anak sekarang oke banget sih, kayak bimbang gimana itu buat mengharapkan orang tuanya harus menjadi idealisme atau realisme. Nah, ini dokumentasinya. Nah, sekian dari